Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Vita Ambarwati dengan nomor induk mahasiswa 858160581. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi S1 PGSD UPBJJ Palangkaraya. Kali ini saya akan melakukan percobaan uji makanan, yaitu uji zat karbohidrat dan juga uji zat lemak. Makanan merupakan sumber energi utama bagi tubuh manusia. Untuk mengetahui kandungan zat gizi yang ada di dalam makanan, seperti karbohidrat dan juga lemak, dapat kita lakukan dengan pengujian sederhana. Salah satu jenis karbohidrat yang umum diuji adalah pati, yang dapat kita uji menggunakan larutan kalium iodida atau yang biasa kita sebut dengan Ki. Tetapi, jika kita tidak mempunyai larutan tersebut, kita dapat menggantinya dengan betadin atau obat merah, karena di dalam kandungan betadin atau obat merah tersebut terdapat kandungan yodium. Di mana ketika kandungan yodium tersebut bereaksi dengan pati, akan terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman sebagai indikator positif yang menandakan adanya kandungan pati di dalam bahan makanan tersebut. Dalam praktikum uji karbohidrat ini dilakukan menggunakan betadin terhadap beberapa bahan makanan yaitu pisang, apel, nasi, putih telur rebus, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan juga kentang. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui kandungan pati yang ada di dalam makanan serta membedakan mana makanan yang mengandung karbohidrat kompleks atau pati dan juga mana makanan yang tidak mengandung pati. Ini adalah gambar makanan sebelum ditetesi oleh obat merah. Dapat kita lihat dari hasil pengamatan, beberapa bahan makanan seperti pisang, nasi, biskuit, kentang, dan juga tepung terigu mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman setelah kita tetesi larutan betadin atau obat merah. Hal ini menandakan bahwa di dalam bahan-bahan makanan tersebut mengandung kandungan pati. Sementara itu, pada bahan makanan apel, putih telur rebus, tahu putih, margarin, dan juga gula pasir tidak mengalami perubahan warna, yang berarti di dalam makanan tersebut tidak ada kandungan pati. Ini adalah gambar makanan setelah ditetesi oleh obat merah. Beberapa makanan seperti kentang, tepung, pisang, biskuit, dan juga nasi mengalami perubahan warna dari coklat menjadi biru kehitaman. Selanjutnya kita akan melakukan uji lemak secara sederhana yang dapat dilakukan menggunakan sampul coklat. Nah, prinsip dari pengujian ini adalah bahwa lemak akan meninggalkan noda transparan atau tembus cahaya pada kertas setelah bahan makanan ditekan atau diteteskan dan dibiarkan beberapa saat. Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu ada air dan minyak sebagai pembanding. Lalu bahan makanan yang akan kita uji adalah margarin, santan, susu, singkong kering, pepaya, biji jagung kering, kacang tanah kupas, kemiri, wortel, dan juga seledri. Sebagai pembanding, kita akan meneteskan air dan juga minyak ke atas kertas coklat. Pertama kita teteskan minyak ke atas kertas coklat. Selanjutnya kita akan teteskan air ke atas kertas coklat. Kemudian kita keringkan kedua kertas ini selama 10 menit. Dapat kita lihat di sini air akan menguap tanpa meninggalkan bekas transparan, sedangkan minyak akan meninggalkan noda transparan yang tidak hilang meskipun kertas telah dikeringkan. Dan ini menandakan bahwa minyak mengandung lemak. Selanjutnya kita akan mengoleskan atau meneteskan masing-masing bahan ini ke atas kertas coklat. Yang pertama yaitu susu.
Selanjutnya santan, pepaya, kacang tanah, singkong kering, biji jagung kering, seledri, wortel, margarin, dan yang terakhir adalah kemiri. Selanjutnya kita tunggu selama 10 menit sampai kertas kering. Dapat kita lihat bersama, kertas yang telah diolesi pepaya tidak menunjukkan perubahan. Kertas yang diolesi kemiri berubah menjadi transparan. Kertas yang diolesi singkong tidak menunjukkan perubahan. Kertas yang diolesi kacang tanah menjadi transparan. Kertas yang diolesi biji jagung tidak menunjukkan perubahan. Kertas yang ditetesi susu menjadi transparan. Kertas yang diolesi wortel tidak terjadi perubahan. Kertas yang diolesi santan atau ditetesi santan berubah menjadi transparan. Kertas yang diolesi seledri tidak terjadi perubahan. Kertas yang ditetesi margarin berubah menjadi transparan. Dapat kita lihat di sini kertas dengan bahan makanan dari kemiri, margarin, kacang tanah, santan, dan minyak goreng serta susu berubah menjadi transparan setelah dikeringkan. Ini menandakan bahwa bahan makanan tersebut positif mengandung lemak. Sedangkan bahan makanan dari biji jagung kering, wortel, seledri, pepaya, serta singkong kering tidak mengubah kertas menjadi transparan. Dan ini menandakan bahwa di dalam makanan tersebut tidak mengandung lemak. Kesimpulan dari praktikum ini adalah beberapa bahan makanan seperti pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman setelah ditetesi oleh larutan betadin. Hal ini menunjukkan bahwa bahan makanan tersebut mengandung pati, yaitu karbohidrat kompleks. Sementara itu, bahan makanan seperti margarin, kemiri, kacang tanah, santan, dan minyak goreng meninggalkan noda transparan pada kertas coklat yang menunjukkan adanya kandungan lemak di dalam makanan tersebut. Sebaliknya, bahan makanan seperti putih telur rebus, tahu putih, wortel, dan seledri tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap kedua uji. Hal ini menandakan rendahnya kandungan pati dan lemak di dalamnya. Dengan uji sederhana ini, kita dapat mengenali kandungan zat gizi di dalam makanan sehari-hari, sehingga pengetahuan ini dapat kita gunakan untuk lebih bijak lagi dalam memilih makanan yang bergizi seimbang.